Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Ahmadi. Di sini akan menjelaskan tentang perspektif Islam tentang konsumsi hewan halal. Kedua, penyembelihan hewan halal. Ketiga, pedoman berproduksi hewan halal serta kiat dan istilah unsur haram dalam hewan. Baiklah, untuk poin pertama tentang pentingnya mengkonsumsi hewan halal. Allah menciptakan manusia dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Allah juga telah menyediakan di muka bumi segala kebutuhan yang diperlukan manusia untuk melengkapi anugerahnya kepada manusia. Allah telah menurunkan tuntunan dan aturan-aturan agar hidup manusia lebih terarah dan bertujuan. Allah tidak menginginkan manusia berlaku seperti binatang, hidup sekadar hidup, tidak mempunyai tujuan apapun selain memperturutkan insting-instingnya. Allah telah memberikan aturan yang diberikan Allah bagi manusia adalah dalam hal makanan. Allah memerintahkan agar manusia hanya memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Untuk apa Allah menyuruh kita memakan makanan yang halal lagi baik? Tentu saja tujuannya untuk kebaikan manusia. Jadi, jika ada pertanyaan kenapa harus halal, jawabannya sederhana, adalah karena yang halal itulah yang membawa kebaikan, sedangkan sebaliknya yaitu yang haram akan membawa keburukan. Makanan dan minuman yang halal mengandung kebaikan yang bermacam-macam bagi orang yang mengkonsumsinya. Pertama, makanan yang halal akan membawa kepada kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kedua, makanan yang halal membuat doa mudah dikabulkan oleh Allah. Tiga, makanan yang halal membawa kepada keberkahan. Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian yang keempat, makanan yang halal dapat membentuk keluarga yang sakinah. Dari sini kita bisa menaruh curiga dimungkinkan orang-orang korupsi itu waktu kecilnya tumbuh dan dihidupi dan makanan yang tidak halal. Bisa jadi orang yang sekarang menjadi penjahat, penipu, perusak masyarakat dulunya dan hingga sekarang terus-menerus diisi dengan makanan yang haram. Makanan yang halal itu membersihkan jiwa, sedangkan makanan yang haram mengotorinya. Kemudian kita akan masuk kepada poin hewan haram. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diberikan kewenangan yang besar untuk mengurus bumi demi kebaikan sendiri. Oleh karena itu, segala apa yang terdapat di bumi, di udara, permukaan maupun di dalamnya diperuntukkan bagi manusia. Manusia boleh memanfaatkan semua itu untuk keperluan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Ada 4 kriteria yang diharamkan pada binatang, sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Baqarah 100 ayat 173, yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4 kriteria yang diharamkan pada binatang itu adalah bangkai, darah babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dari yang 4 macam itu sebenarnya binatang yang diharapkan semata-mata karena zatnya hanya satu, yakni binatang babi, sedangkan 3 lainnya bangkai, darah dan sembelihan itu selain Allah berlaku untuk semua binatang. Selanjutnya, yang C, mengkonsumsi dengan hati-hati. Produk halal kini bukan lagi semata-mata isu agama, tetapi sudah menjadi isu di bidang bisnis perdagangan. Saat ini, jaminan sebuah produk sudah menjadi simbol global bahwa produk yang bersangkutan terjamin kualitasnya. Selain itu, masyarakat dunia sekarang cenderung memilih produk-produk yang berlabelkan halal, malah menjadi semacam gaya hidup sebab kualitas produk halal akan lebih terjaga dari segala macam penyakit yang mungkin ada di dalamnya. Di Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengatur soal pentingnya mencantumkan pemberitahuan kehalalan suatu produk makanan dan minuman. Peraturan itu terdapat dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Namun, sosialisasi makanan dan pentingnya makanan halal belumlah sampai pada tingkat kesadaran masyarakat, khususnya bagi produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal dan mencantumkan label halal.
Informasi tentang makanan yang halal pun cenderung belum terlalu gencar dilakukan, sehingga masyarakat masih harus tetap berhati-hati untuk memastikan kalau makanan yang dikonsumsi itu halal atau haram. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi penyembelihan hewan halal. Pertama, rukun menyembelih. Menyembelih ialah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan, dan tenggorokan, serta 2 urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Binatang yang tidak disembelih hukumnya haram untuk dimakan karena status binatang itu sama dengan bangkai. Sementara itu, hewan yang disembelih harus binatang yang halal dan boleh untuk dimakan, misalnya sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Jika binatang yang disembelih itu binatang haram seperti babi, maka meskipun disembelih dengan mengatasnamakan Allah, binatang itu tetap haram hukumnya untuk dimakan. Sebelum proses penyembelihan dilakukan, terlebih dahulu harus kita tahu rukun-rukun dalam menyembelih. Yang pertama, 1. Penyembelih. Syarat bagi penyembelih hendaknya orang Islam atau ahli kitab atau orang-orang yang berpegangan dengan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, lagi baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri dan atau menipu. Kemudian yang ketiga, alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Terus yang keempat, tujuan penyembelihan. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhoi Allah, bukan untuk tumbal atau untuk sajian nenek moyang, berhala atau upacara kemusyrikan lainnya. Jika tujuannya untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan, maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram, meskipun hewannya halal, dan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Akbar dengan menyebut nama Allah Maha Besar pada saat menyembelihnya. Selanjutnya, materi tentang pedoman berproduksi hewan halal. Masalah kehalalan produk yang diedarkan dan dipasarkan di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan industri pangan yang memproduksi pangan halal. Secara internal, perusahaan perlu menerapkan aturan-aturan yang dapat menjamin kehalalan produk yang dihasilkannya melalui sebuah pedoman umum yang baku serta pedoman teknis yang disesuaikan dengan tingkat permasalahan yang dimiliki masing-masing perusahaan. Untuk itu, diperlukan pedoman sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan berproduksi, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, misalnya kasus MSG, soft drink, dan lain-lain, tidak pernah terulang lagi. Untuk itu, pihak pemerintah bersama dengan lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam regulasi halal ini perlu memberikan pedoman tersebut sebagai sebuah acuan teknis yang dapat diterapkan pada masing-masing industri pangan. Untuk itu, pedoman berproduksi hewan halal yang ditulis oleh Insinyur Nur Wahid, LPPOM MUI Pusat, dan Dr. Insinyur Anton Apriantono, Menteri Pertanian RI, patut untuk dikembangkan dalam buku ini. Sebab dalam pedoman itu cenderung dapat memberikan kepastian usaha bagi industri pangan, sehingga jika benar-benar mengikuti pedoman tersebut secara konsekuen, maka perusahaan akan lebih mendapatkan kepastian hukum dalam berproduksi, khususnya menyangkut kehalalan. Konsumen yang semakin kritis menuntut produk yang dikonsumsinya benar-benar bersih dari bahan-bahan haram, sehingga kehalalan ini juga harus bersifat transparan dan dapat diuji. Baiklah, mungkin itu saja, sekian dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.